Hasya kewalahan, Dinda menangis seperti orang gila. Sahabatnya ini bercerita tapi dengan kata-kata yang tidak jelas, mirip seperti suara alien jadinya. Minum dulu, pelan-pelan terus ngomong, ucap Hasya. Gue Teriaknya histeris, beruntung mereka di taman sekolah bukan kantin ataupun kelas. Din, minum dulu terus cerita sama aku. Kamu jangan kayak gitu ih. Dinda sesugukan, dia meminum air yang Hasya berikan padanya. Kenapa? Tanyanya. Kemarin kan, sore kemarin Karel ngajakin gue jalan. Tiba-tiba banget, gue seneng dong Sya. Secara Karel kan crush gue. Terus, kenapa nangis kalau diajakin jalan? Bingung kan Hasya jadinya. Kita ke taman kan, terus dia manis banget sama gue, ucap Dinda, menghapus air matanya. Dia pamitan mau beliin gue es krim, pas pergi gue malah lihat dia sama cewek. Cantik sih, bahkan cium pipinya Karel. Gue terus dia anggap apaan Syah? Gadis polos ini bro ria, responnya yang sangat santai itu membuat Dinda geram. Gue lagi sedih loh Syah. Tahu, kamu kira aku buta? Dinda boleh menjedotkan kepala Hasya ke tanah tidak sih, gedeg. Tapi takut kalau Damian membalas dengan lebih brutal. Coba aku tanyain Damian, siapa tahu emang bukan pacarnya. Terus siapanya, jelas banget kok dia cium pipi Karel. Sewot gadis pemilik suara cempreng ini. Sepupu. Hasya mengeluarkan handphonenya, memilih mengirim pesan karena tahu Damian mungkin sedang berada di kelasnya. Dibales enggak? Baru juga kekirim Din. Keduanya menunggu balasan, tapi Damian sepertinya tidak memegang handphonenya. Karena laki-laki itu bahkan tidak terlihat aktif. Nggak apa-apa, nanti aku tanyain langsung. Dinda mengangguk, bahunya melemas. Kalau benar Karel punya pacar, sudahlah. Mundur alon-alon dia, sadar kalau Karel memiliki tipe cewek yang gak kaleng-kaleng cantiknya. Meskipun Dinda juga cantik, ya semua cewek Osehun selalu cantik. Sementara yang dibicarakan kini tengah saling adu jatos. Karel mendesah lirih, dia tadi sudah mencoba memisahkan namun yang terjadi malah dia yang terkena bogeman mentah tangan Damian. Sudut bibirnya ngilu, untuk itulah dia tidak berani melerai lagi. Masih ingat Arkasya, yang biasa disapa Arka yang dulu pernah menyebarkan foto Hasya? Kurang ajar lo, ucap Damian, mencengkram keras seragam yang Arka kenakan. Gue nggak tahu dia cewek lo, ucap Arka masih sempatnya melawan. Kenyataannya begitu, saat dulu menyebarkan foto Hasya karena tidak sengaja. Yah, dia bertemu Hasya di angkot saat dirinya hendak kabur karena malas terus di asrama. Jatuh cinta pada pandangan pertama, itulah kenapa Arka memajang foto Hasya. Siapa tahu, salah satu teman media sosialnya mengenal gadis pemilik pipi bulat itu. Tapi ternyata petaka baginya, karena gadis yang dia incar itu sudah memiliki pawang. Mana handphone lo? Damian merebut kasar, dengan emosi penuh menghapus semua foto Hasya di dalam galeri Arka. Lo katanya ketemu sekali tapi fotonya sebanyak ini, setan lo mata-matain cewek gue. Arka menggeleng cepat, tapi terlambat karena Damian kembali menghabisinya dengan pukulan penuh emosi laki-laki ini. Berhenti kalian! Bentakan kasar dari belakang punggungnya, Damian melepaskan Arka. Berdiri tegap, lalu berbalik badan. Melihat siapa yang mengganggu kesenangannya. Guru muda itu, Merdanil Gernada R. Guru yang sangat dia musuhi. Ingin menjadi preman kamu. Teriaknya lagi. Karel angkat tangan, kalau ini dia tidak bisa membantu karena pasti ibunya yang harus disangkut pautkan. Ke ruangan saya, sekarang. Merdanil Gernada R, dia berlalu dengan langkah tegas. Damian mendengus, menyeka sudut bibirnya yang berdarah karena pukulan Arka yang melawannya.
Bukan cuma sudut bibirnya yang terluka, tapi juga tangannya. Karena terlalu emosi, dia sampai melukai tangannya tanpa sengaja tadi. "Tangan lo yang kena paku, sakit?" tanya Karel. "Pertanyaan bodoh," semprotnya. Karel mencibir, salah begitu dia bertanya. Dasar emosian, beruntung Karel sabarnya seluas lautan. "Awas lo," katanya pada Arka. Dinda galau setengah mati, dia menendang kaleng di depannya dengan penuh perasaan. Kaleng kosong bekas minuman itu melayang sempurna mengenai seorang bapak-bapak yang tengah makan somai di pinggir jalan. Dinda melotot, kaget karena tendangannya berhasil mengenai orang. Cepat-cepat dia memasang tudung hoodinya, berjalan seperti biasa agar tidak dicurigai oleh bapak-bapak yang menjadi korbannya. "Heh kamu!" teriaknya pada Dinda. Langkah gadis ini terhenti, meneguk kasar ludahnya. Dinda berbalik badan, menatap bapak-bapak itu yang menunjukkan Dinda dengan penuh emosi. "Kesini kamu, jangan lari." "Terlambat pak, Dindanya udah ngambil jurus 1000. Padahal dia paling tidak suka lari, tapi karena mendesak begini Dinda berubah menjadi atlet lari profesional. Sesekali menoleh ke belakang, di mana bapak-bapak itu masih mengejarnya meski tertinggal jauh. Kagetnya, saat tangannya ditarik seseorang. "Hus!" Dinda tidak jadi memberontak, dia menunduk saat bapak-bapak itu ternyata berada di belakang punggungnya. "Dek, lihat cewek pakai hoodie merah lari ke sini. Tadi dia ke sana," tunjuknya. Bapak-bapak pemilik kumis tebal itu berterima kasih dan kembali lari ke arah yang Karel tunjukkan tadi. "Oh syukurlah," ucap Dinda menahan napas sedari tadi, melepaskan jaket penolongnya yang tadi disampirkan di bahunya. Dia mendonggak, menatap siapa penolongnya. Berdehem canggung, dari banyaknya manusia di bumi ini kenapa harus Karel sih? Ada yang luka? Dinda menggeleng, dia memaksakan diri untuk tersenyum meski hatinya ingin mencabik-cabik wajah tampan Karel. "Makasih udah bantuin, nih," kata Dinda, menyodorkan kembali jaket Karel. "Mau kemana?" tanya Karel, menahan Dinda dengan menahan pergelangan tangan gadis ini. Jantung Dinda berdetak cepat, "Kenapa sih?" Karel udah punya cewek, tapi dia masih saja tidak bisa ilfil. "Pulang," jawabnya melepaskan tangan Karel. "Cecep banget, nongkrong yuk," ajaknya. Dinda menggeleng, ketidakantusiasan gadis ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi Karel. Karena jujur, Dinda yang biasanya sangat senang melihatnya sekarang terlihat tidak begitu lagi. "Gue punya salah sama lo." Dinda menggeleng cepat, kentara sekali kalau dia ingin menjauhi Karel. "Bilang aja, gue nggak akan marah. Gue nggak suka, orang yang udah masuk ke dalam kehidupan gue tiba-tiba berubah asing gini." Dinda menunduk, dia ingin sekali berteriak di depan wajah Karel kalau dia cemburu dengan gadis yang di taman itu. "Lo punya pacar?" Dinda mengutuk dirinya sendiri, kenapa pertanyaan itu yang keluar dari mulutnya. "Enggak, gue nggak punya." "Oh," katanya. "Gue nggak punya karena nunggu seseorang." Dinda mendonggak, menatap Karel. "Siapa?" tanyanya penasaran. "Intinya dia cewek sih," kekeh Karel. "Kenapa nanya begitu, penasaran ya?" "Enggak, kata siapa?" ucap Dinda menggeleng cepat. "Gue cuma nanya aja siapa tahu lo punya sementara jalan sama gue," katanya sok acuh padahal jawaban Karel sangat dia tunggu. "Yang ada gue kali yang nanya gitu, lo punya cowok enggak?" "Takutnya gue dihadang di jalan karena jalan sama ceweknya. Cowok gue di Korea, sibuk kerja." Karel tertawa, orang suka halu ternyata Dinda ini. "Siapa tuh, orang Korea mana?" "Kepo," katanya. "Gue cuma penasaran aja, siapa tahu bisa curi ide style dari cowok Korea lo itu." Maksudnya apa nih?"
Jangan bilang cewek yang Karel tunggu adalah dirinya. Ayo temenin, kita makan mie ayam. Tenang aja, gue yang traktir lo, cukup persiapin perut aja, ucapnya, menarik Dinda ke arah penjual makanan pinggir jalan. Nggak apa-apa kan di pinggir jalan? Tanya Karel. Udah biasa, makanan gue kan selalu beli di pinggir jalan kecuali yang di tengah jalan baru bahaya, kekeh Dinda. Kenapa sih bos, galau mulu gue lihat-lihat. Darren mendengus, menyingkirkan tangan Bagus yang bertengger manis di bahunya. Pakai nanya lo Gus, udah tahu si bos galau karena Neng gelis, kekeh Wira, menghembuskan asap rokoknya. Warung belakang sekolah memang menjadi markas bagi mereka anak-anak nakal yang melanggar aturan. Pihak sekolah juga tidak bisa melakukan lebih karena sekarang hukum bagi guru memang terlalu kecil untuk dilindungi. Cari cara biar mereka putus gitu bos. Darren mengangguk lalu menggeleng, membuat bingung kedua temannya ini. Lah, guna lo berdua sebenarnya apaan sih? Kesalnya. Darren mengambil gorengan, memakannya dengan penuh perasaan kesal. Kenapa harus dia, seharusnya kan gue. Yang duluan kenal Hasya juga gue, tapi kenapa malah si curut itu yang dapetin? Geramnya. Kurang gue apa? Gue ganteng, bad boy, kaya, idaman, jago berantem juga. Sialan banget, sampai kapanpun gue nggak ikhlas si Hasya sama cowok lain. Darren terus mendumel, Bagus jadi kasihan. Masa ganteng-ganteng sinting, kan kasihan banget tuh. Gimana nih, cari ustadz aja gak sih? Siapa tahu kerasukan setan lampu merah. Ucap Wira, memukul belakang kepala Bagus dengan sangat-sangat penuh kasih sayang. Setan mata lo, dia aja kayak setan itu. Setan mana yang berani ngerasukin? Siapa tahu kan, meski Kristen juga setannya banyak, ucap Bagus. Atau jangan-jangan, emang kerasukan. Secara bos kan jarang tuh masuk gereja, palingan doa kalau ada maunya doang. Wira menepuk jidatnya, lelah dengan pemikiran Bagus yang menguras emosi. Nggak ada gitu-gituan, si bos aja bentukannya udah kayak setan hidup di dunia nyata. Nggak mungkin banget dia kerasukan sama. Apa maksud lo hah? Bentak Darren, berdecak pinggang di hadapan kedua anak buahnya ini. Wira menyengir, apa dia salah? Kan mengatakan fakta walau sedikit sensi. Wira bilang, bentukan lo kayak setan bos. Kurang ajarkan dia, bener-bener nggak setia. Kompor Bagus. Diam lo iblis. Bukan gitu bos, si Bagus yang ngomong bukan gue, bantah Wira. Ngapain banget bawa-bawa nama gue, lo yang ngomong ya? Gue cuma bilang kalau bos itu perlu. Cukup. Keduanya langsung kicep, Darren kalau marah ya gini bentukannya. Sesuai kata Wira, kayak setan gitu. Lo berdua nggak guna, minimal bantuin gue mikir. Mikirnya gimana bos? Pakai nanya lagi, ya pakai otak bloon lo dong. Mendorong kening Bagus, Wira jadi gemaskan. Gue ada ide. Ucap Bagus semangat. Darren memutar bola matanya malas, ide Bagus tidak ada gunanya. Selalu zong. Udah, kalau lo yang ngomong katak aja nggak percaya, ucap Wira. Dengerin dulu, kalian gimana sih? Nggak setia kawan banget, katanya penuh dramatis. Ide lo sesat semua, alias nol besar. Tapi ini beneran, gue jamin lo pada suka. Wira menghela napas, mau tidak mau dia mendekat. Awas saja kalau idenya zong lagi, akan dia ceburin Bagus ke gat. Darren mengangkat sebelah alisnya setelah Bagus selesai berbisik mengenai rencananya. Kita coba. Bos, ucap Wira, yakin banget nih dicoba. Secara yang bikin ide aja perlu diperbaiki otaknya. Kalahkan lo, nggak guna sih, ucap Bagus sombong. Pulang sekolah, kalian tahu kan? Bagus mengangguk semangat, sementara Wira ogah-ogahan. Jawab yang benar, apaan begitu?
Hasya menghela napas, aku pulangnya lambat sedikit, mau kerjain tugas bareng anak kelas. Tapi karena kita nggak bisa ke rumah masing-masing, jadi kerjainnya nanti pulang sekolah di kelas, jelas Hasya. Gue dateng. Ih jangan dong, nanti teman kelas aku mikirnya aneh-aneh lagi, ucap Hasya, menolak ide gila Damian. Bukan apa sih, tapi Hasya nanti takut kalau teman kelas ceweknya terpesona dengan Damian yang gantengnya paripurna. Hasya tidak mau berbagi dulu, pelit sedikit nggak apa-apalah ya. Mau mikir aneh-aneh gimana, yang datang cuma gue doang. Bawa makanan deh sekalian, biar teman kelas tahu kalau gue cowok lo. Damian please, masalahnya di itu. Hasya tidak mau, teman kelas ceweknya tidak semua yang welcome dengan Hasya. Mereka sebagian membencinya. Ih kok ngegas sih? Katanya, mengangkat panggilan Damian. Lo lama, mikirin apa sih? Gue bilang kan cuma mau datang ke sana. Bukan gitu Damian, tapi takut nanti teman kelasku ada yang gak suka. Lirihnya. Gak mungkin mereka gak suka sama gue. Bukan gitu ih. Teriak Hasya kesal, beruntung Damian sudah paham kode sehingga dia tidak merasakan telinganya yang sakit karena teriakan gadis kesayangannya yang super on ini. Aku cuma takut, temen kelas aku yang cewek gak semuanya baik. Nanti mereka ceritain yang aneh-aneh ke kamu, aku juga yang salah. Kamu juga, kenapa maksa banget kesini? Ganjel jadi cowok, tahu kok tahu. Muka kamu emang ganteng, tapi jangan pamer dong, mentang-mentang. Damian di seberang sana menahan senyumannya, ya kali senyum di saat masih berlatih basket begini. Yang ada dia akan disoraki bucin nantinya. Ya udah, gue jemput aja nanti. Kabarin kalau udah selesai, ya sayang. Blus, wajah Hasya langsung memerah. Bukan kali pertama loh panggilan sayang dia terima, tapi kenapa selalu menghadirkan kesaltingan seperti ini? Kenapa lo? Dinda datang dan langsung membuatnya terkejut, beruntung handphone baru ini tidak mencium lantai. Ngagetin, datang tuh yang lembut Din. Widih handphone baru. Katanya, merebut handphone Hasya yang masih mengkilap. Tajir bener dah pacar lo Sya, handphone baru tanpa lo minta dikasih. Hasya tersenyum, iya sih. Dia juga tidak tahu kalau Damian setajir itu, eits tapi bukan karena uang dia mau bersama laki-laki itu ya. Jelaslah dikasih iPhone baru, dianya mau aja disuruh pelorotin celana sama baju, ucap Dira, si paling sok ikut campur masalah teman kelasnya. Aduh kasihan, Bu Riksi sampai bilang segitunya. Balas Dinda, dia yang memang sudah geram sejak masalah piket beberapa minggu lalu. Lo ngatain gue? Lo yang duluan? Keduanya sudah maju dan siap untuk saling menjambak, tapi Hasya menahan Enya. Dira yang melihat itu pun geram dengan Hasya, menurutnya Hasya itu terlalu dibuat-buat. Gadis yatim piatu yang besar di panti asuhan seharusnya tidak boleh hidup terlalu bahagia melebihi mereka yang hidup sempurna dengan kedua orang tuanya. Lo cewek sok suci. Ah! Teriak Hasya, saat rambutnya ditarik ke belakang. Dinda melotot melihat aksi tidak pantas Dira. Dia akan maju membela sahabatnya ini sebelum Fanny yang juga musuh bebuyutan di kelasnya ikut-ikutan. Lepas enggak? Teriaknya, membalas jabatan Fanny. Lo nggak perlu jadi pahlawan kesiangan. Dinda meringis kesakitan kala rambutnya dijambak terlalu kuat, tidak ingin kalah Dinda melakukan hal serupa bahkan dia menendang Fanny hingga gadis itu mundur dan jambakannya terlepas. Kesempatan itu Dinda gunakan untuk membantu Hasya yang tidak bisa membalas, dia menjambak rambut Dira dan mendorongnya menjauhi Hasya. Cih! Beraninya sama yang gak bisa bela diri, ucapnya, menggulung lengan baju seragamnya ke atas. Kelas menjadi ricuh, pertengkaran antara Dinda vs Dira vs Fanny. Sementara Hasya tidak ikut dan menjadi pelerai mereka. Udah-udah, kalian gak seharusnya berantem.
Teriaknya, ingin menangis saat teman kelasnya hanya menonton tanpa berniat membantu. Melihat Dinda yang dikepung begitu, Hasya jadi tidak tega. Entah kekuatan dari mana, dia mendorong Dira menjauh hingga kepala gadis itu terbentur dengan cukup keras di meja guru. "Apa-apaan kalian ini?" Bentakan penuh kemurkaan itu menghentikan mereka. Wali kelas mereka hadir bersama ketua kelas, menyaksikan kegaduhan yang anak didiknya lakukan. Wali kelas tersebut menatap Hasya, karena yang dia lihat tadi Hasyalah yang mendominasi perkelahian ini. "Kalian semua ke kantor sekarang." "Bu, saya bisa jelaskan. Nanti Dinda, kita bicarakan di kantor. Tapi sebelum itu, Dira obati dulu keningmu yang berdarah itu." Hasya menunduk dalam, karena Dira mendapatkan luka itu. Dalam hati menyesal, tapi kalau dia diam Dinda yang menjadi korban sementara dirinya lah yang Dira dan Fani benci. Bubar dan harus ada saksi atas perkelahian ini. Wali kelas mereka keluar, dia pergi ke kantor untuk mengadili masalah pertengkaran ini. "Nggak apa-apa, bukan salah lo," ucap Dinda, tersenyum tipis padahal rambutnya sudah seperti sapu. "Maaf ya," bisik Hasya. Dinda tersenyum, dia dan Hasya melangkah keluar dari kelas. Mengikuti langkah wali kelas mereka yang sudah menjauh.